Kembali lagi saya ucapkan selamat malam ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam minggu ini untuk mengikuti acara ini ya. Semoga nanti acara ini bisa bermanfaat bagi semua peserta di sini dan juga bisa menularkan manfaatnya kepada orang-orang lain di sekitarnya ya. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini judulnya Monster Inside Me. Ya, sebenarnya kita mau bicarain masalah mental health ya. Kemarin kita udah sempat bahas sedikit di IG Live ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mau dibicarakan hari ini? Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Sis Blue Rose. Ya, nama lengkap saya adalah Utami Dewati. Saya seorang coach, personal development and awakening life coach. Ya, terus saya juga seorang hipnoterapis dan grafologi analis. Saya waktu tahun lalu itu terakhir saya bekerja di korporasi, saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan saya memutuskan menjadi konsultan HR. Itu adalah bidang pekerjaan saya bertahun-tahun di korporat ya, sebagai senior HR practitioner. Kalau ada yang belum kenal saya, silakan follow IG saya di Delight 168. Background saya apa sih? Nah, background pendidikan saya Master Degree Marketing Management dari Universitas Pelita Harapan, itu formalnya. Yang non formalnya saya Certified NLP Practitioner, kemudian juga Grafologi Analis Certified, kemudian ACMC, Group Team Leader. Lalu saya juga pernah ambil kelas Leadership Actualization ya, yang diajarkan oleh guru besar saya di ACMC, di Meta Coach. Dan saya juga ini saya belum masukin sih, setelah NLP Practitioner saya juga ambil Master NLP Practitioner dan juga saya certified Meta Coach ya. Terus juga certified Clinical Hypnotherapy dari Natalia Institute. Buku yang pernah saya tulis ada 3, itu seputar topik-topik NLP, ya, kisah sukses dengan coaching, lalu ada kisah sukses dengan NLP bagian 1, dan kisah sukses dengan NLP bagian kedua. Kira-kira demikian perkenalan dari saya. Lanjut ya, kita mau bicarain apa sih monster hari ini. Jadi saya menemukan ada quotes yang menarik di sini ya. Sometimes there are monsters inside of us all, even in the ones we think are the most good. Nah, ini maksudnya apa? Walaupun kita menganggap kita tuh orang yang baik ya, sebenarnya masing-masing di dalam diri kita itu ada monsternya. Monster dalam artian monster quote unquote ya, bukan monster beneran. Oke. Nah, agendanya hari ini apa? Yang pertama nanti saya akan membahas sekilas tentang mental health. Apa sih artinya, terus pentingnya itu apa sih kita memahami mental health. Lalu setelah itu ciri-cirinya kalau terganggu itu bagaimana. Dan selanjutnya penyebab untuk mental health itu terganggu itu apa aja. Faktor-faktor yang mempengaruhi mental health ya. Kemudian tips-tipsnya cara untuk merawat mental health ya, supaya kita tetap sehat mental. Kemudian nanti saya akan ajak teman-teman meditasi karena ini sudah agak malam, moga-moga nanti bukan meditabo ya, benar-benar meditasi. Nanti kita sama-sama masuk ke dalam diri kita dan menemui monster kita di sana. Kemudian nanti sesi terakhir itu adalah Q&A, tanya jawab. Oke, moga-moga semangat semua sampai ini, soalnya ini jadwalnya kalau kata Sis Blue Rose ini sampai pagi katanya. Santai. Malam minggu sampai sahur gitu, sampai sahur. Malam minggu kita sampai sahur. Oke, ya saya mulai masuk ya. Jadi apakah mental health? Teman-teman Bapak Ibu semua, sebenarnya informasi ini kan sedang booming. Jadi kalau misalnya mau cari di Google atau di berita, itu sangat banyak artikel yang menceritakan tentang kesehatan mental ya, mental health ini. Jadi sebenarnya
mental health itu seperti apa sih? Itu adalah ketika kondisi batin kita itu berada dalam keadaan tentram dan tenang. Ya, jadi ketika kondisi mental kita itu sehat, maka batin kita tenang, kita merasa tentram, ya kira-kira seperti itu. Kemudian kalau mental kita sehat, itu artinya sebagai manusia kita bisa operate diri kita itu secara normal, ya, mampu menggerakkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau istilahnya di psikologi itu namanya kita bisa produktif sebagai manusia. Produktif itu artinya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa berguna gitu ya, sesuai dengan potensi kita. Jadi potensi kita nggak dianggurin gitu ya. Lalu kalau misalnya mental health kita itu bagus kondisinya, itu kita berarti sebagai manusia itu kita juga mampu menangani suasana hati kita. Jadi apapun kondisi eksternal di luar dari kita, itu kita bisa memanage, bisa menguasai suasana hati, masih bisa berpikir logis, serta kita juga mampu mengendalikan emosi kita. Ini yang penting, ya. Karena kalau menurut tadi, perilaku kita, behavior kita itu hampir 90% itu berdasarkan dorongan dari emosi kita ya, dari subconscious. Oke. Kemudian saya lanjutkan, mengapa kesehatan mental ini penting? Ya. Kalau kita dalam kondisi mental yang sehat, makanya itu kita tadi bisa produktif, bisa menguasai suasana hati, dan kita juga bisa bisa mengontrol diri kita dengan baik ya. Itu artinya kita lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup. Jadi kita tuh lebih siap menghadapi stimulus-stimulus yang muncul dari eksternalnya kita. Kemudian apalagi? Efeknya itu udah pasti sehat secara fisik atau jasmani karena pikiran itu connect sama badan ya. Jadi kalau misalnya pikiran mentalnya sehat, jasmaninya juga sehat. Kemudian dapat menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, ini sangat penting karena kalau misalnya kita belajar di psikologi, manusia itu kan makhluk sosial. Itu kita butuh untuk menjalin relasi sosial dengan manusia lain. Ya. Oke. Kemudian ini yang tadi, kalau misalnya kita bisa produktif, kita bisa menjadi satu bagian dari masyarakat dan kita bisa berkontribusi di masyarakat. Kalau contoh tadi ya, visi Mahakarya itu share tentang program-programnya. Itu adalah contoh real bahwa sebagai manusia itu kita bisa berkontribusi banyak di masyarakat. Bekerja secara produktif, tentunya produktif itu artinya kalau produktif otomatis kita bisa menghidupi kehidupan kita dengan baik. Kita bisa bekerja, kita bisa memiliki penghasilan yang wajar, yang cukup buat menutupi kebutuhan biaya hidup kita. Ya. Lalu kalau kesehatan mental itu baik, kita juga sadar kita punya potensi apa aja. Nah, tapi kalau kita bicarakan lagi, jadi mental health ini bukanlah suatu tujuan. Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive, not where you are going. Mental health itu bukan suatu target, bukan suatu tujuan, tapi ini adalah suatu proses yang akan mengiringi proses kita mencapai tujuan kita. Kalau kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik, kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Kita bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kita dan kita bisa meraih impian-impian kita, gitu ya. Kira seperti itu. Ini kenapa ada ininya? Oke, faktor penyebab yang mungkin mengganggu mental. Ini kita perlu kenali. Itu kemungkinan secara fisik. Ini yang pertama, kemungkinan memang secara fisik itu yang menyebabkan ada kerusakan di bagian di otak kita, ya, sehingga menyebabkan
gangguan daya berpikir kita. Ya, ini kemungkinan karena ada cedera kepala, bisa kecelakaan, bisa jatuh, bisa sakit. Kemudian memiliki kelainan senyawa otak atau gangguan pada otak. Ini bisa bawaan dari lahir, ada kasus-kasus seperti itu, atau juga akibat dari pengalaman hidupnya. Kemudian ada faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Jadi ini ada kemungkinan ada turunan juga. Lalu ada pengaruh zat racun, itu bisa dari alkohol atau obat-obatan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan dosisnya sehingga merusak otak. Jadi ini adalah ciri-ciri kalau penyebab gangguan mental itu disebabkan oleh karena fisik, berawal dari fisik. Selain dari fisik itu bisa juga akibat dari yang lainnya. Akibat dari pikiran, perasaan dan emosi. Nah, contohnya itu kalau yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya yang menyebabkan ada trauma, ada dendam, ada sakit seperti itu. Lalu ada kekerasan pada anak atau ada riwayat kekerasan pada anak-anak, jadi inner child-nya terganggu, ya. Atau mengalami kehilangan yang luar biasa atau kematian seseorang yang sangat dekat dan nggak bisa nerima kondisi tersebut, itu juga bisa menyebabkan gangguan mental. Lalu kemudian misalnya terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Terisolasi ini bisa karena dia memilih mengisolasi diri, atau bisa karena kondisi dari environment, dari keluarga, dari pasangan yang memaksa si orang ini, si individu ini terisolasi. Ya. Kemudian kemungkinan juga trauma signifikan seperti mengalami bencana alam, misalnya, atau mengalami perang, ya, kerusuhan seperti itu, atau kecelakaan serius, atau pernah jadi korban kejahatan. Dan yang nggak kalah pentingnya ini adalah stres berat yang dialami dalam waktu yang lama. Ya, kalau stres kita biasa hidup dengan gaya hidup kita membuat kita stres dan dibiarkan dalam waktu yang lama, nggak kita obati, tidak kita coba cari jalan untuk menghilangkan stresnya, itu bisa menjadi penyebab gangguan mental. Oke. Kalau ini saya mau bahas gejala kesehatan mental kalau terganggu, saya bahas tiga gejala yang paling umum dan paling banyak diidap oleh masyarakat kebanyakan sekarang ya. Yang pertama itu adalah stres. Siapa di sini teman-teman kakak ibu yang belum pernah merasakan stres? Ada? Kalau ada, kasih resepnya. Pasti udah pernah ngalamin ya. Anak kecil pun itu bisa mengalami stres. Ya. Jadi itu stres itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang aneh, itu wajar dialami oleh orang. Biasanya kalau stres itu akan nampak gelisah, cemas, atau mudah tersinggung. Jadi responsnya itu nggak normal ya, nggak kelihatan seperti biasa kalau dia sedang dalam kondisi mentalnya sedang stabil ya. Kemudian stres juga dapat mengganggu konsentrasi, bisa mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu dapat memicu depresi ya. Ini kalau di anak-anak biasanya, apalagi yang anak-anak sekolah, zaman sekarang ya katanya sekolah pelajarannya berat ya. Dibanding zaman saya sekolah dulu kayaknya saya banyak mainnya gitu ya. Zaman sekarang kayaknya tuntutannya lebih berat. Nah ini anak-anak itu bisa mengalami stres dan mengganggu konsentrasinya. Jadi ketika stres malah nilai pelajarannya pasti akan turun gitu ya. Dan nggak ada motivasi untuk belajar. Kalau nggak diobati itu tadi bisa jadi pemicu depresi. Stres itu juga tidak hanya mempengaruhi psikologi, tapi juga bisa berdampak terhadap cara bersikap yang pasti itu udah kelihatan, dan kesehatan fisik. Karena itu tadi ya, kita mind, body, and soul itu sebenarnya connected, jadi yang mana yang sakit, mana yang nggak benar, nggak beres, itu saling mempengaruhi. Nah, yang kedua selain stres itu adalah anxiety atau gangguan kecemasan. Kalau bahasa jakselnya anxiety ya.
Kalau bahasa anak Jaksel, bahasa Indonesianya gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu biasanya kerap timbul pada tiap situasi. Jadi sebenarnya nggak hanya situasi tertentu ya, tapi mostly biasanya sih ada pemicunya. Anxiety-nya di mana, di kondisi yang mana. Nah, orang yang mengalami kondisi seperti ini tuh merasanya sulit untuk bisa santai. Jadi dia akan cemas terus, cemas terhadap sesuatu yang entah apa yang ada di pikirannya. Kecemasannya bisa berbeda-beda dan efeknya bisa terlihat itu juga berbeda-beda. Contohnya ya, ada yang suka cuci tangan berlebihan, ada yang suka meriksain pintu berkali-kali udah dikunci belum, ada yang suka gigitin jari, gigitin kuku, ya. Ada yang suka narik-narik rambut. Nah, itu udah contoh kecemasan. Oke, kemudian kalau ada kecemasan, pasti kepercayaan dirinya akan berkurang, menjadi mudah marah, mudah stres, sulit berkonsentrasi juga, dan menjadi penyendiri. Karena kayaknya merasa berada di tengah lingkungan keramaian itu akan menambah cemas buat si penderitanya. Nah, yang terakhir ini adalah contoh yang gejala kesehatan mental terganggu itu depresi. Karena dari tadi kita udah disebutin ya, stres berkepanjangan itu menjadi depresi. Depresi itu sebenarnya apa sih? Jadi depresi ini itu adalah suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Sebenarnya bisa sedih, bisa tertekan, ya, bisa pokoknya perasaan yang nggak nyaman itu muncul terus-menerus. Jadi bisa sedih, bisa ketakutan, bisa kecemasan. Kalau muncul hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan, itu sudah menjurus ke depresi. Lalu sama juga sama yang tadi ya, kalau udah depresi pasti akan mengganggu fisik, mengubah cara berpikir, serta cara berperilaku. Yang pasti yang kelihatan kalau masalah fisik itu adalah akibat penyakit-penyakit akibat kurang tidur. Karena orang depresi biasanya nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, udah pasti masuk angin, ya, levernya terganggu, apalagi kalau susah tidur itu mungkin lambungnya terganggu karena metabolisme semua terganggu, fisiknya semua badan sakit-sakit, jadi seperti itu semua. Oke, cukup jelas sampai di sini ya. Yang pasti kalau udah depresi itu udah sulit melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, karena kan tadi kita bicara kalau misalnya kesehatan mentalnya baik, itu dia bisa produktif. Kalau orang udah depresi, dia pasti tidak bisa produktif. Dan pada kasus tertentu biasanya ada tindakan-tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri atau mencoba bunuh diri. Nah, kalau ini kita kaitkan sama pembahasan IG Live kita kemarin yang terakhir, ada ibu-ibu yang dengan teganya membunuh anaknya seperti itu. Itu sebenarnya adalah bentuk dari depresi yang sudah terlalu berat, ya. Sehingga dia sudah nggak bisa berpikir secara logis dan ya dia melakukan tindakan-tindakan yang nggak pada umumnya gitu, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang-orang yang dia sayangi, ya, dan membunuh atau ada yang mencoba membunuh dirinya sendiri. Tuh. Oke. Contoh ya dampak stres terhadap perilaku seseorang. Ini kalau teman-teman Bapak Ibu mau ngecek ya diri sendiri, boleh coba dicek sering menyendiri atau enggan berinteraksi dengan orang lain nggak? Ini jadi antisosial ya istilahnya tuh. Kemudian enggan makan atau makan secara berlebihan. Yang biasanya doyan makan tiba-tiba nggak doyan makan. Yang biasanya makannya sedikit tiba-tiba makannya banyak, nggak kenyang-kenyang gitu ya. Kayak ada naganya di perut. Nah itu kalau ada penyimpangan perilaku seperti itu, ini adalah contoh gejala ya terhadap dampaknya kita berperilaku. Marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan. Dan yang ini yang paling banyak sebenarnya. Jadi kecanduan terhadap sesuatu. Kalau di sini kan disebutnya menjadi perokok atau merokok secara berlebihan. Itu sebenarnya salah satu bentuk kecanduan. Kecanduan itu bisa dalam berbagai macam bentuk.
Kalau pas ada di lingkungan yang perokok, dia akan menjadi perokok. Kalau pas ada di lingkungan yang narkoba, dia jadi pemakai narkoba. Kalau ada di lingkungan yang menganut seks bebas, dia akan menjadi penganut seks bebas. Dimanapun lingkungan dia itu, dia akan ikut. Itu. Jadi ada baiknya kita juga melihat lingkungan pergaulan kita ya. Kalau kita sedang depresi, itu support system itu sangat dibutuhkan. Kalau support system kita salah, kita akan ikut salah. Dan kita akan ikut kecanduan. Kemudian, oh ya, kalau teman-temannya suka mabok, kita ikutan mabok. Ya, ini tadi yang saya sudah sampaikan, narkotika, alkohol, itu semua sumbernya dari situ kecanduan. Ada juga yang kecanduan makan, ada yang kecanduannya belanja, jadi sampai punya hutang banyak, misalnya seperti itu. Itu bentuk-bentuk kecanduan. Oke, sampai di sini. Tadi saya udah sharingkan, saya mau tanya sama Bapak, Ibu, kakak-kakak semua, seberapa baik kemampuan Anda untuk mengenali diri? Kalau dari yang saya ceritakan tadi sampai ke sekarang, kira-kira sudah bisa mengakses dirinya masing-masing, boleh ditulis di kolom chat. Saya mau lihat responsnya ya. Apakah mental Anda sehat? Apakah mental health Anda baik? Coba silakan ditulis di chat. Mau lihat responsnya gimana? Silakan. Iya, teman-teman semua bisa chat, bisa diketik. Apakah secara mental kalian merasa sehat? Dari tadi yang sudah dijelaskan sama coach kita, bagaimana Ya, yang sehat, sejauh ini yang dirasakan? waras, Apakah ada cukup kendala gitu ya? Secara fisik apakah ada ciri-ciri stres atau depresi? cukup baik saat ini. Sejauh ini cukup baik. Oke, bagus. Yang lain gimana? Cukup baik. Oke. Sehat walafiat. Waras walafiat. Iya. Oke. Bagus ya, berarti peserta kita di sini udah sehat-sehat. Udah sehat walafiat. Luar biasa ya. Jadi kita perlu lanjutin lagi nggak? Udah sehat-sehat semua nih. Semua sehat ini. Jadi kita ngobrol yang lain aja. Oke, luar biasa ya. Senang sekali saya melihatnya, berarti setidaknya sudah belajar bisa mengakses, sudah tahu. Oke, sekarang ini sehat ya. Saya Kalau sekarang mau gangguan ganti pertanyaannya. kalau gangguan Sis, pola tidur tuh termasuk nggak, coach? gangguan apa, sorry? Gangguan pola tidur misalnya di insomnia gitu. Iya, iya. Ya, itu salah satu gejala depresi. Hmm. Kalau gangguan nggak bisa tidur. Iya. Overthinking mungkin. Itu depresi itu sebenarnya bisa karena stres yang berkepanjangan ya. Stresnya berkepanjangan sehingga menciptakan kondisi depresi. Dan itu bisa perasaan sedih yang berlebihan, bisa perasaan cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, Mungkin suka kekhawatiran. mudah tersinggung ya, coach ya. Iya. Kalau lagi ini berhubungan sama relasi sosialnya, itu dia bisa mudah tersinggung, mudah marah tanpa, misalnya penyebabnya mungkin nggak jelas atau hal-hal sepele itu, tapi marahnya tuh bisa seperti bom meledak kayak gitu. Itu udah gejala. Saya mau rubah pertanyaannya, saya mau ngajuin pertanyaan lagi, saya minta tolong dijawab, direspon di chat. Siapa yang pernah mengalami stres atau depresi? Pernah mengalami mentalnya nggak health? Silakan coba diketik. Pengen tahu saya. Saya mau ngaku. Iya, saya mau ngaku dulu ya. Saya pernah depresi 3 bulan nggak bisa tidur. Pernah ya? Pernah, oke pernah. Oh, ini jujur semua pernah ya? Oke, pernah. Pernah ya. Yang paling depresi bulan lalu, oke. Pengobatan 2019, pengobatan sampai 2021. Berarti sekarang udah sembuh.
Yang gejala yang paling berat selama ini pernah dialami. Apa depresinya itu? Apa? Boleh diketik di chat Kalau saya tadi kalau susah ya. apa, Bu? Gimana sih? Coba Saya ngaku dulu. mau ngaku tadi saya suka suka susah apa, Bu? Susah. Nanti saya ajarin supaya pelor. Saya dulu paling berat saya mengalami 3 bulan saya nggak bisa tidur. Tapi saya pernah dikomplain sama orang, itu mah namanya tidur. Ya, menurut saya itu saya nggak tidur karena saya tidur dalam satu hari itu paling 1 jam atau 2 jam dan itu pun mimpi buruk. Jadi saya nggak pernah benar-benar tidur gitu. Hmm. 3 bulan nggak bisa tidur. Oke, tidak bisa tidur dan tidak bisa makan ya waktu itu saya. Iya. Oke, jadi kita lihat ya. Pernah, oke pernah. Depresinya sudah kehilangan 2 kali. Oh oke. Kepala migrain, leher kaku ini kebanyakan makan nasi padang kayaknya nih. Kemudian menangis batin, nggak bisa keluar air mata. Oke. Pengen cemplungin anak ke sungai, pengen tabrakin mobil ke truk. Oke. Ini yang bentuk-bentuk yang menyakiti itu tadi ya. Tidak mau berinteraksi dengan orang, cenderung ya jadi antisosial ya. Gejalanya nggak ada duit. Aduh ini mah sama, saya juga kalau nggak ada duit depresi saya. Tidak bisa tidur. Iya, sama kayak saya. Sampai masuk UGD karena serangan vertigo parah. Ya. Makan berlebih. Oke. Gemuk nggak sekarang? Senggol bacok. Itu makanya bawaan lahir, Kang Cemil. Bukan depresi. Oke, ya. Jadi ini ya, memang seperti itu. Dan kalau tadi kan pertama saya tanya, udah sehat semua, udah sehat. Berarti Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua di sini sudah pernah melewati proses itu dan sudah menyembuhkan dirinya. Oke, saya minta lagi di-share di chat. Apa yang membuat dirimu sembuh dari depresi? Silakan di-share. Yuk, kita tungguin. Kalau saya ngaku dulu ya, yang membuat saya sembuh waktu itu saya belajar meditasi Vipassana. Itu membuat saya sembuh. Sejak itu saya nempel sama bantal langsung tidur. Oke, kalau Sis Blue Rose mau tahu rahasianya, meditasi Vipassana. Siap. Tapi itu cocok-cocokan ya sama orangnya. Kalau saya cocok. Oke, awakening yang menyembuhkan. Oke, doa dan pasrah nih. Support system dari keluarga terdekat dan musik. First step acknowledge kalau kita ada masalah ya. Lalu meditasi antara nerimo dan putus asa. Untung putus asanya berakibat baik. Yang membuat saya sembuh belajar ikhlas dan menanyakan pada Tuhan yang bisa menjadikan diri yang terbaik. Oke, jadi pasrah ya. Saya cukup enjoy main Mobile Legends. Oke, ternyata Mobile Legends bisa jadi obat juga ya. Belajar menerima situasi kalau makin berontak, makin sakit. Ya, penerimaan. Oke. Ada lagi? Kalau kita lihat jawabannya, ada benang merahnya ya, teman-teman Bapak Ibu. Apa itu? Itu leher kaku itu, Kang Cemil. Lehernya udah kaku. Oke. Boleh ini raise hand terus nyalain audio kali ya. Benang merahnya apa yuk? Ada yang mau jawab? Penerimaan diri. Oh, oke. Ya, ikhlas dan eling. Oke. Ada lagi? Ya. Intinya menerima diri. Benar. Itu satu hal, menerima diri dan ikhlas dan eling artinya kita menyadari ya,
kita menyadari dan kita ikhlas. Ikhlas itu artinya sama ya dengan menerima ya. Apapun yang terjadi kita ikhlas menerimanya. Ya. Jadi sebenarnya memang intinya itu. Yang saya pelajari ya berserah diri. Yang saya pelajari waktu ini saya share pengalaman saya aja ya. Sebenarnya ini kita bisa temui dengan cara berbeda, masing-masing bisa cari caranya yang paling sesuai. Kebetulan kalau saya waktu itu saya belajar Vipassana. Vipassana itu kan meditasi ya. Di meditasi itu kita belajar sadar, menyadari ya, dan belajar menerima. Karena waktu saya pertama kali belajar meditasi Vipassana itu namanya satu badan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit semua. Dan guru saya bilang, diterima sakitnya. Ya, jadi hari pertama itu meditasi dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Itu badan saya kayak udah dibakar, ditusuk, diapain lah. Sakit semuanya. Yang pelajaran yang saya terima pertama adalah menerima. Mau rasanya sakit seperti apapun diterima. Karena ketika kita terima, lama-lama sakit itu akan hilang. Itu. Ya, jadi dan itu kita menyadari rasa sakitnya. Ada sakit itu nggak ditolak. Ketika sakit itu ada, muncul, kita terima. Dan kita mengizinkan diri kita merasakan sakitnya. Nggak lama dia akan hilang. Karena kalau misalnya kita merasa sakit dan kita tolak rasa sakitnya, semakin besar dia akan menghantam kita rasa sakit. Berkali-kali lipat dari rasa sakit yang awal kita terima. Gitu. Ya. Jadi resepnya kurang lebih sama. Seperti itu. Kita menyadari dan kita menerima. Menerima dengan ikhlas. Kemudian kalau misalnya ada kekhawatiran, kita berserah diri. Kita berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Gitu. Sebenarnya intinya cuma itu aja. Obatnya itu. Benar nggak buat teman-teman yang udah pernah ngalamin? Setuju nggak sama? Boleh direspon di chat? Setuju ya? Setuju banget. Oke, banget. Oke. Yeay. Berarti udah selesai acaranya. Ya, oke. Jadi udah ya, setuju semua ya. Setuju. Ada yang nggak setuju? Nah, kalau udah semuanya udah setuju, nah ini mudah diucapkan sudah diterapkan. Saya baru mau tanya, tahu nggak caranya buat sadar dan buat nerima? Ya, semua itu butuh proses ya. Semua proses menerima, kita proses menyadari, itu semua pasti butuh proses. Dan prosesnya itu tidak nyaman. Kalau mau nyaman itu yang doyan es krim, beli es krim, makan es krim, itu nyaman. Tapi kalau mau lewatin proses ini, namanya itu istilahnya apalah, awakening atau apa, itu nggak ada proses yang nyaman. Ya. Mudah diucapkan tapi sulit diterapkan. Mungkin kalau saya akan bilang, memang nggak mudah, tapi bisa. Gitu ya. Nggak mudah, tapi bisa. Oke, harus balance dengan hati. Iya sih. Sama hati sendiri ya, jangan hati pacar atau hati cem-ceman. Oke. Oh, ya udah, saya lanjut ya. Jadi saya simpulkan teman-teman Bapak Ibu di sini sudah cukup baik untuk bisa mengenali dirinya masing-masing. Ya. Nah, kenapa itu penting kita mengenali diri kita? Karena ini adalah prinsip yang kalau di NLP ini sering dipakai ya. What you think is what you become. Apa yang kamu pikirkan, maka kamu akan menjadi seperti itu. Kalau kamu pikir kamu jelek, kamu akan jelek. Kalau kamu pikir kamu baik, kamu akan baik. Kalau kamu pikir kamu nggak bisa, kamu nggak akan bisa. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa, kamu akan bisa. Tapi harus ada ecological check ya. Saya bisa mindahin gunung, yakin gitu ya, dengan iman yang sebesar gunungnya gitu. Ya nggak bisa lah mindahin gunung. Ecological check kan tetap harus ada. Jadi
kamu bisa, tapi tetap mesti dicek ekologikalnya. Nah, kalau mengatasi masalah hidup, depresi, menjaga kesehatan mental, itu adalah hal yang sangat biasa dan sangat bisa dilakukan oleh si individu itu sendiri. Walaupun tanpa bantuan orang lain misalnya. Sebenarnya Tuhan tuh menciptakan manusia tuh ada mekanisme untuk healing ya. Sebenarnya bisa, cuma mungkin awal-awal perlu bantuan, ada uluran tangan, ada guru, ada seseorang yang mengajarkan. Tapi kita nggak perlu diajarin seumur hidup kita. Ketika kita sudah sekali belajar, kita bisa terapin ke diri kita untuk ketika menghadapi masalah-masalah selanjutnya di kehidupan, kita bisa praktekin sendiri. Seperti itu. Jadi nggak perlu tergantung sama orang lain. Oke, saya mau share lanjut ya, cara merawat kesehatan mental. Kalau saya percaya mind, body, and soul itu adalah satu kesatuan. Ya. Jadi kalau kita mau merawat kesehatan mental, tiga-tiganya ini harus dirawat. Yang pertama, melakukan hobi yang disukai. Ini adalah cara untuk merawat kesehatan mental. Kalau punya hobi apa, lakukan. Tapi ini hobinya yang baik ya, bukan hobi yang jelek. Contohnya apa? Kalau saya hobi masak, saya akan lakukan hobinya. Hobi masak. Dan kebetulan saya hobi makan, jadi cocok. Jadi sambil habis masak, saya makan. Gitu ya. Jadi carilah hobi masing-masing yang disukai dan yang baik, yang bermanfaat, berfaedah. Gitu ya. Kemudian untuk menjaga tubuh, kita tetap perlu olahraga. Tadi ya, kalau kita mau jaga kesehatan mental, ingat-ingat. Tubuh juga kita mesti jaga. Karena kalau tubuh kita sakit, mental kita terganggu juga. Sama, kalau mental kita nggak sehat, tubuh kita terganggu. Jadi itu satu kesatuan ya, nggak bisa dilepas. Tidak bisa dipisah. Yang selanjutnya adalah, ini buat makanan soul kita adalah kita belajar hal-hal baru yang kita senang. Jadi ilmu yang kita miliki itu berkembang. Wawasan kita bertambah dan kita mendapatkan pencerahan-pencerahan baru buat memenuhi kebutuhan jiwa kita gitu ya. Oke, lanjut. Bersosialisasi ini penting. Cari teman, cari lingkungan yang sevisi, yang bisa berfungsi sebagai support system yang mendukung kita. Jangan salah bergaul. Karena itu tadi saya bilang. Kalau salah pergaulan, efeknya akan kena ke kita juga. Ya kalau ngomongin energi ya, sebenarnya energi yang sama akan saling tarik-menarik. Kalau kita lagi low vibration, akan menarik orang-orang yang low juga. Ya, jadi usahakan vibrasi kita juga bagus, energi kita bagus, sehingga kita bisa ketemu orang-orang yang bagus. Misalnya kalau mau jadi sultan gimana? Bergaullah dengan para sultan. Supaya ketularan sultannya. Ya, kalau mau jadi pebisnis, bergaullah dengan para bisnismen. Ya, jangan bergaul sama karyawan karena beda pandangannya. Seperti itu kira-kira teman-teman Bapak Ibu, kakak-kakak. Ya, jadi kita cari sosialisasi lingkungan yang baik yang memang bisa menunjang kita. Tuh. Kalau mau jadi dukun, bergaullah dengan para dukun. Lara. Ada yang salah masuk kolam ini saya. Kenapa teman saya dukun semua? Oke, jadi seperti itu. Nah, buat badan kita itu back to nature itu sangat bagus ya. Jadi kita kan biasa sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari, kita ada di rumah, di tempat kerja. Apalagi kalau yang tinggal di kota besar ya, itu pasti lupa gitu loh sama alam ya. Akan sangat baik sekali kalau kita meluangkan waktu, kita bisa kembali ke alam. Ke alamnya di mana? Kalau saya sih di depan rumah udah alam ya, banyak pohon. Ya, Bapak Ibu teman-teman bisa cari di mana gitu. Jadi yang healing, grounding gitu ya. Malam Jumat jalan malam kalau saya bawa anjing jalan malam-malam Jumat. Ngobrol sama tetangga yang nggak kelihatan. Ya jadi kayak gitu. Jadi kita bisa grounding. Jadi saya pernah ngalamin kemarin itu ada masa-masa saya galau. Jadi
saya jalan setiap malam. Nah, ketika saya jalan itu saya grounding. Saya lepasin energi-energi galau saya di waktu sambil berjalan. Badan saya bergerak dan energi saya juga bergerak gitu. Jadi itu sangat bagus sekali ya, teman-teman Bapak Ibu. Jangan takut malam Jumat jalan aja. Jalan aja nggak masalah kok. Sepanjang nggak ngeganggu dan jangan pas jam-jamnya Tante Kay udah keluar, ya jangan terlalu malam. Kalau kesambet nggak, saya nggak tanggung jawab. Oke, terus buat soul itu kita perlu meditasi dan berdoa. Ya, itu makanan jiwa kita ya. Meditasi itu pikiran bukan sih? Iya, itu sebenarnya melatih pikiran juga. Tapi di sisi lain itu sebenarnya adalah satu, ini menurut saya ya, itu adalah salah satu metode kita bisa menambah energi buat jiwa kita ya. Jadi untuk berdoa juga itu satu mendapat, kalau menurut versi saya tuh kalau berdoa itu kita tuh kayak dapat dapat dari Tuhan tuh kayak dapat tambahan charge energi gitu yang memenuhkan secara batin ya. Ya betul, bisa dapat wangsit, bukan wangsit sih, dapat pencerahan, pikiran jadi terang gitu kan, kayaknya ringan seperti itulah kira-kira, atau bisa tambah sakti atau apa gitu. Penting nggak sih sakti? Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu tadi yang tadi kita udah bahas ya, benang merahnya sebenarnya adalah menerima diri sendiri. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, apakah kita expect orang lain akan menerima kita? Ingat ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Yang kita butuhkan, kita bisa menerima diri sendiri dulu sebelum kita bisa menerima orang lain. Dan yang penting di sini adalah mencintai diri sendiri. Saya minta direspon di chat, siapa yang sudah mencintai dirinya sendiri. Silakan, coba saya mau lihat. Saya. Saya juga udah. Ayo coba yang lain gimana? Belum, oke, belum. Ayo, siapa yang sudah mencintai diri sendiri? Sedikit, belum bisa, oke. On process, half-half. Oke, aku gimana? Udah belum aku? Masih belajar, oke. Aku udah, oke. Udah belum mencintai diri sendiri? Ini yang nggak ngejawab pada tidur apa gimana ya? Atau lagi meditasi? Oke, berusaha. Kalau berusaha berarti sudah apa belum? Harus mencintai diri sendiri. Oke. Kalau diharuskan, tulus nggak mencintainya? Pemaksaan. Tulus nggak mencintai diri sendirinya kalau pakai harus? Ya, jadi ini harus tulus, bukan tulus menyanyi. Oh iya benar ya. Jadi pertanyaan saya kayaknya kejauhan mencintai diri sendiri, masih banyak yang belum bisa. Saya mau tanya sekali lagi, sudah bisa menerima diri sendiri belum? Silakan direspon. Sudah bisa belum? Kalau sudah mencintai, itu pasti sudah menerima. Tapi kalau sudah menerima, belum tentu mencintai diri sendiri. Masih belajar ya? Oke. Baru setengah, oke. Masih belajar, oke. Masih belajar menerima diri sendiri. Iya. Kalau belum menerima sendiri, kita belum bisa mencintai diri sendiri. Kalau kita belum mencintai diri sendiri, kita nggak bisa mencintai orang lain. Percayalah dengan saya. Oke, masih belajar. Yang lain gimana yang lain? Udah bisa menerima diri sendiri? Masih pengen memperbaiki terus, masih menuntut diri. Oke. Itu tanda-tanda kurang menerima sih kalau menuntut. Nggak usah dituntut. Ya, be kind to yourself. Semampunya. Semampunya kalau mau melakukan ini, semampunya. Dilakukan semampunya. Jangan dipaksa.
Ada lagi yang mau komen? Yang lain aman? Yang nggak ngerespon berarti udah aman ya? Aman semua ya? Kita asumsikan sudah aman. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih respon. Saya jadi ada gambaran di sini gimana. Tadinya kelasnya udah mau tutup aja nih, sis. Kan udah pada pinter-pinter. Ternyata belum. Ternyata masih oke lah, bahan materi saya masih bisa berguna. Oke, saya lanjut. Jadi, cara mencintai diri sendiri. Ini saya mau kasih tips buat teman-teman ya, yang tadi bilang belum mencintai diri sendiri. Rumusnya gampang. Yang pertama, menyadari dulu. Menyadari diri. Kalau ini tadi kita udah bahas di awal yang saya minta respon, sebenarnya teman-teman udah menyadari diri ya, kelihatannya. Udah belum? Udah ya? Kan udah tahu tuh tadi, udah pernah depresi, udah pernah ngelewatin. Itu salah satu bentuk ciri-ciri kita sudah menyadari diri kita. Self-awareness. Pertama kita menyadari dulu. Saya menyadari bahwa, oh saya ini siapa? Jadi identitas diri kita itu kita tahu. Saya ini siapa? Saya Utami, saya seorang perempuan, saya senang menjalankan profesi sebagai coach, saya hobi masak, saya senang makan. Contoh hal sederhana seperti itu. Itu kita menyadari diri kita, self-awareness, maksudnya seperti itu ya. Jadi kita tahu siapa diri kita. Kemudian, langkah selanjutnya, kalau sudah menyadari, terus diapain? Menerima. Self-acceptance. Jadi, setelah kita menyadari diri kita, siapa? Terus kita menyadari. Kita menerima. Menyadari itu tadi bukan yang hanya yang bagus-bagus aja ya. Oh ya, saya Utami. Saya itu punya kebiasaan jelek. Saya tuh suka males. Saya tuh suka males-malesan. Saya suka terlalu santai. Nah, itu kita aware juga loh. Jadi nggak hanya kebaikan aja yang kita aware. Kita juga aware kekurangan kita tuh apa. Nah, step selanjutnya kita terima. Oh iya, saya terima semuanya. Satu paket. Kelebihan saya, kekurangan saya, itu semua saya terima. Menerima ini artinya masa lalu, itu pun saya terima. Ya, jadi kalau tadi saya cerita yang tentang saya belajar meditasi Vipassana. Di situ saya belajar bahwa masa lalu itu nggak bisa kita tolak. Masa lalu itu kita perlu terima. Pengalaman hidup ya, ini kita ngomong ya. Oh, masa lalu saya tuh dulu pernah nakal. Oh, saya tuh dulu pemalas, sampai nggak naik kelas, misalnya kayak gitu. Oh, saya dulu pernah mencuri, atau saya dulu pernah melawan orang tua, atau saya pernah berlaku kejam sama teman saya pernah pukulin orang, misalnya kayak gitu-gitu. Itu semua disadari dan diterima. Bukan hanya yang baik-baik saja. Jadi semua yang pengalaman kita yang nggak enak di masa lalu, yang secara kebanyakan orang biasanya itu dianggap nggak ada. Kita pura-pura lupa, ya. Padahal ada. Nah, jadi kalau yang kita pura-pura lupa itu akan mendorong, ya, si subconscious ini akan mendorong ke kita, dan itu semakin kita pura-pura lupa, semakin kencang dia nekan ke kita. Jadi caranya supaya dia nggak nekan kita adalah dengan menerimanya. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang bingung? Atau bisa paham? Tadi yang masih self-acceptance masih separoh, masih berproses, udah nemuin belum jawabannya? Cara menerima. Masa lalu kita yang kurang enak, yang kurang nyaman, itu semua diterima. Misalnya ya, saya kasih contoh lebih ekstrim lagi. Misalnya waktu kecil saya pernah mengalami pelecehan misalnya. Contoh. Saya pernah mengalami pelecehan masa kecil, pelecehan seksual, saya pernah mengalami kekerasan, abusive, fisik, mental. Kalau kita pura-pura lupa, dia akan ada terus di sana. Dan dia akan mendorong lebih kuat tanpa kita sadari. Ya, jadi
Semua pengalaman di masa lalu itu kita perlu aware, kita sadari, oh ya saya dulu seperti itu, dan saya menerima. Saya terima karena itu adalah masa lalu. Sudah lewat, saya nggak bisa pura-pura lupa. Saya nggak bisa pura-pura bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi di hidup saya. Ya, jadi yang kita perlu lakukan adalah kita menerima. Saya menerima. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah merasakan tidak nyaman di saat itu, tapi itu semua saya terima. Karena masa lalu adalah bagian dari diri saya. Tidak bisa terpisahkan dari diri saya. Diri saya hari ini adalah hasil akumulasi pengalaman hidup saya sebelumnya. Nah, menerima ini pun termasuk salah satunya adalah memaafkan. Orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita di masa lalu, itu kita terima. Memang ada si A yang begini, ada si B yang begitu, ada si C yang seperti ini. Itu kita terima semua. Dan maafin semua. Teorinya gampang ya. Maafin semua. Prakteknya, enak aja dimaafin. Enak aja, nggak rela aku maafin. Sampai mati nggak akan aku maafin gitu kan. Sering begitu? Pernah begitu? Ya. Jadi itu yang paling challenging sih, memaafkan. Ya, memaafkan semua orang yang bersalah kepada kita semua dan kita terima. Itu. Oke. Gimana teman-teman? Sudah ada bayangan untuk bisa menerima diri? Dan yang step terakhir kalau udah bisa menerima diri itu adalah kita menghargai diri kita. Kalau kita sudah bisa menghargai, kita bisa mencintai diri kita. Menghargai diri. Siapa yang sudah menghargai diri? Kalau belum menerima diri, belum bisa menghargai diri. Mau dihargai seperti apa sih? Kalau ada kasus-kasus seperti yang ibu kemarin itu yang melakukan kekerasan kepada anaknya ya, itu dia tidak menghargai kehidupan. Dia tidak menghargai dirinya, dia tidak menghargai anak-anaknya. Ya, ketika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, kita tidak bisa menghargai orang lain. Jadi kalau saya menjudge ibu itu tidak menghargai dirinya. Ketika dia tidak menghargai dirinya, dia tidak bisa menghargai anaknya. Makanya dia bisa melakukan perbuatan seperti itu. Ya, jadi kuncinya setelah menerima, kita perlu menghargai diri kita sendiri. Apa sih alasannya sampai kita mesti menghargai diri kita sendiri? Ada yang tahu nggak? Lebih susah maafin diri sendiri daripada maafin orang lain. Ya, betul. Memaafkan itu sulit, tak semudah membalikan telapak tangan. Oke. Menghargai, bersyukur atas ciptaan Tuhan. Betul. Ya, betul. Jadi ketika kita mulai paham bersyukur, kita bisa menghargai. Ya, jadi kita perlu ingat, kita itu perlu bersyukur. Siapa yang sampai hari ini di antara Bapak Ibu teman-teman semua yang nggak tahu caranya bersyukur? Ya, mensyukuri apa yang sudah kita terima semuanya akan menjadi berkah. Ya, siapa yang nggak tahu caranya? Oke. Ini ya tadi ya buat teman-teman ya sambil nunggu respon yang lain, kalau mau ada yang respon di chat silakan. Lebih susah maafin diri sendiri daripada maafin orang lain. Oke. Itu artinya kamu menempatkan prioritas hidup kamu, menempatkan prioritas diri kamu di bawah prioritas orang lain. Ini langkah yang keliru, kurang tepat. Nomor satu, prioritaskanlah dirimu dulu, baru memikirkan orang lain. Ini bukan egois, ya, bukan egois. Teman-teman, Bapak, Ibu, kakak-kakak pernah naik pesawat? Tahu nggak kalau kita sebelum take off biasanya ada pemberitahuan dari pramugarinya. Seandainya kalau kondisi turbulence, terus
kan ada itu ya, apa namanya, masker oksigen yang akan turun, dijelasin kan. Apa perintahnya di sana? Pakai dulu buat diri sendiri, baru tolong yang lain. Jadi prinsipnya sama seperti itu. Kita juga begitu. Kalau ada apa-apa, prioritasin diri dulu. Diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita udah benar, kita bisa nolongin lain. Tapi kalau kita memperhatikan orang lain dulu, kalau contoh yang oksigen, masker oksigen itu, kita nolongin orang lain, kitanya keburu pingsan, nggak dapat oksigen. Terus kita nggak berguna jadinya. Malah ngerepotin orang lain. Gitu ya. Nah, dibuat aturan standarnya seperti itu. Kenakan masker buat diri sendiri dulu, baru tolong yang lain. Sama di kehidupan juga begitu. Maafin diri sendiri dulu, kamu baru bisa maafin orang lain. Kalau kamu bisa maafin orang lain tapi nggak bisa maafin diri kamu, berarti kamu menaruh dirimu lebih rendah daripada orang lain. Prioritas untuk dirimu di bawah orang lain. Itu artinya kamu tidak menghargai dirimu. Ya, kamu tidak menghargai dirimu sebagai ciptaan Tuhan. Kamu menghargai orang lain tapi kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi, ya, menghargai diri sendiri itu tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadi toxic. Ya, semua yang berlebihan itu adalah toxic. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencintai diri, itu sesuai porsinya kita, itu oke. Itu normal. Ya. Karena kita berada di budaya timur, kadang-kadang kita tuh dididik kita nggak boleh egois. Jadi kalau mendahulukan diri sendiri, dicapnya egois, dicapnya enggak sopan, enggak enggak ngikutin tata krama atau apa ya, banyak label-label yang lain. Tapi sebenarnya kadang-kadang konteks itu benar, tapi enggak semuanya selalu benar. Jadi kita perlu kebijaksanaan buat ngecek. Ini sebenarnya saya mau nentuin yang mana dulu. Kalau ada contoh kayak seperti di pesawat ketika masker oksigen itu turun, ya kita harus pakai dulu sendiri. Walaupun yang di sebelahnya ngap-ngap, kita tetap harus pakai dulu buat diri kita sendiri. Karena kita juga nggak mau pingsan dulu. Kalau kita pingsan, semua orang repot. Nggak ada yang saling tolong-menolong. Jadi aturannya kita selamatkan diri kita dulu, kita urus diri kita dulu, baru kita bisa mengurus orang lain.